Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Adiatma. Ketemu lagi dalam acara Infus, informasi seputar kesehatan Rumah Sakit Dr. Adiatma dalam rangka Angkat Jateng. Adiatma ngopening lakoni kesehatan Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Promosi Kesehatan Rumah Sakit Dr. Adiatma MPH. Baik, semoga di bulan Ramadan ini yang di pagi hari yang cerah ini, Sobat Adiatma semua diberikan kesehatan yang optimal. Baik Sobat Adiatma, di pagi hari ini Infus telah memasuki episode ke-6, di mana masih merupakan rangkaian panjang dari episode-episode yang lalu yang masih membahas mengenai tema infertilitas. Di episode yang lalu kita telah membahas mengenai definisi infertilitas itu sendiri dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi infertilitas itu, baik dari sisi suami ataupun dari sisi istri. Baik, ternyata masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di sosial media yang masuk mengenai kondisi kesehatan dari Sobat Adiatma semua. Misalnya, dokter, menstruasi seperti ini masih bisa nggak sih dok untuk hamil secara spontan? Kemudian apa saja yang perlu saya lakukan dok? Seperti itu. Nah, untuk itu kita hari ini masih akan membahas mengenai tema infertilitas itu sendiri, tapi dengan tema yang lebih spesifik lagi, yang lebih mengerucut lagi. Nah, mau tahu tema apa hari ini? Tema hari ini adalah nanti mau punya anak. Yuk kenali fertility check. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ramita, saya bidan di Rumah Sakit Dr. Adiatma ini. Nah, untuk Sobat Adiatma yang di sosial media, baik di TikTok maupun Instagram, yang ingin bertanya-tanya ataupun ingin konsultasi dengan dokter kita yang luar biasa ini, bisa langsung live chat di sosial media kita. Baik, sebelumnya mari kita sapa dulu dokter kita yang luar biasa ini. Alhamdulillah sudah meluangkan diri ya dok ya. Siapa lagi kalau bukan Dr. Muhammad Irsam SPOG Subfertilitas Endokrinologi Reproduksi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dokter hari ini? Alhamdulillah pagi ini sehat. Puasanya lancar dok? Alhamdulillah kita juga puasa semuanya. Alhamdulillah. Hari ini kita masih membahas mengenai tema infertilitas dokter. Ya, tapi lebih spesifik lagi nih dok, ya, mengenai fertility check. Ya. Mau direview sedikit mungkin dok untuk tema yang kemarin definisinya. Baik. Jadi Sobat Adiatma, kenalkan saya Dr. Muhammad Irsam SPOG Subfertilitas Endokrin Reproduksi yang merupakan salah satu dokter di Rumah Sakit Adiatma. Baik Sobat Adiatma, seperti yang sudah kita lakukan setiap hari Selasa, kita akan membahas tentang infertilitas, membantu sobat-sobat Adiatma yang berjuang di garis 2. Ya, baik. Jadi kalau kita melihat infertilitas itu apa sih sebenarnya? Jadi saya akan review lagi sedikit tentang infertilitas. Di mana infertilitas itu adalah di mana pasangan suami istri yang sudah menikah kurang lebih 1 tahun, ya, kemudian tidak menggunakan alat kontrasepsi dan aktivitas seksual rutin teratur dalam 1 minggu bisa 2 atau 3 kali, tapi selama dalam waktu 1 tahun tidak hamil-hamil. Nah, ini yang kita katakan adalah infertilitas. Jadi ada batasnya ya, dok, 1 betul, tahun. 1 tahun ya. Nah, tapi juga buat ibu-ibu ya, Sobat Adiatma yang usianya mendekati 35 tahun atau kan 35 tahun persis atau sudah lebih, tidak perlu sampai dengan 1 tahun. Jadi begitu menikah langsung ke dokter fertilitas untuk segera kita berusaha untuk segera menjadi garis 2. Karena usia itu karena faktor usia, betul. Kita mengejar Jadi faktor usia. kejar faktor usia. Ya, karena setelah faktor usia itu mempengaruhi hampir keseluruhan dari proses kehamilan. Oh iya. Ya. Kemudian dari fertility check ini sendiri dokter, ya, apa baik. saja dokter? Jadi kembali lagi, tadi infertilitas sudah kita ketahui. Sekarang apa yang perlu dicek? Nah, itu banyak faktor dicek. Jadi utamanya kalau kita sudah mengalami infertilitas, maka yang harus kita evaluasi adalah 1, istri, yang kedua suami, atau 1 suami, yang kedua istri. Jadi ini ada hubungan yang betul-betul sama, imbang ya. Karena selama ini di masyarakat kita, kalau terjadi infertilitas, pasti yang diutamakan atau disalahkan atau yang dinyatakan bermasalah itu masih istrinya. Istri, ya, dok, ya. Itu tidak benar ya. Jadi sebetulnya adalah betul, stigma masyarakat seperti itu. Begitu sudah infertilitas, wah kamu duluan nih, istri nih yang bermasalah ya. Harusnya demikian.
harus dua-duanya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan infertility check, kita harus mencek dua-duanya. Yang pertama pada istri kita mengevaluasi bagaimana dari evaluasi kita yang pertama adalah bagaimana dengan haidnya. Apakah haidnya teratur? Apakah haidnya bermasalah? Bermasalah di sini bisa 1 bulan bisa 2-3 kali atau bahkan ada yang 2-3 bulan sekali. Nah, kita evaluasi. Kalau itu ada yang terjadi, maka kita akan cek lebih dalam lagi. Informasinya adalah dengan laboratorium atau kita juga bisa melihat bagaimana dari indung telurnya. Itu yang pertama kita lihat ya. Yang kedua, kita juga bisa melihat dari anatomis dari rahim itu sendiri ya. Kita bisa menggunakan USG. Yang pertama kita gunakan adalah USG abdominal. Artinya probe USG kita letakkan di atas perut ya. Kita akan mengevaluasi bagaimana uterus atau rahim dari ibu ini ya. Apakah normal atau bermasalah? Kalau normal ukurannya ya kira-kira sekitar 6 sampai dengan 7 cm ya. Kemudian tidak terdapat mioma uteri. Jadi mioma itu sendiri adalah suatu kondisi tumor jinak dari rahim yang ada di situ sehingga mempengaruhi terjadinya fertilisasi ya. Kemudian yang kedua juga kita bisa mengevaluasi dengan USG transvaginal. Nah, kalau ini kita akan lebih cek lebih dalam lagi ya, kita bisa lebih detail lagi bagaimana dengan uterusnya. Kemudian juga yang terpenting adalah bagaimana dengan indung telurnya. Bermasalah nggak dengan indung telurnya? Bagaimana ukuran indung telurnya, bagaimana isi dalam indung telur itu. Dalam indung telur itu sendiri terdapat namanya folikel-folikel. Nah, folikel-folikel ini jumlahnya jutaan, ya, cuman tidak terlihat keseluruhan, tapi yang jelas ukurannya itu bervariasi. Dari yang paling kecil, besar, sampai yang paling besar menjelang dia terdapat ovulasi. Itu yang paling bagus, yang paling baik, ya. Nah, apakah juga di dalam telur itu ternyata telurnya banyak sekali, tapi ukurannya sama? Jadi sama dan kecil-kecil, jadi 0,5, 0,6 ya, terus banyak, nggak ada yang besar. Nah, kalau ini kita katakan adalah PCOS, polycystic ovary. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita evaluasi demikian. Nah, kemudian apa lagi? Nah, dari evaluasi tadi itu kalau semua bagus semuanya dari secara anatomis, kita akan melihat secara laboratorium. Apa kita lihat? Yang pertama adalah AMH. Ya, kita bisa melihat di situ bagaimana ukuran AMH-nya, ya. Di situ kira-kira 1,5 sampai dengan 4 atau 5. Nah, jangan sampai di bawah 1. Kalau di bawah 1 itu bisa kan kecil sekali sehingga mempengaruhi untuk terjadinya suatu kehamilan. Kemudian kita juga akan mengevaluasi bagaimana dengan tiroidnya. Ya, bagaimana dengan tiroidnya kita bisa lihat bermasalah tidak. Kemudian bagaimana dengan prolaktinnya. Jadi apakah ada prolaktin di sini. Jadi kalau misalnya kita bisa cek prolaktin yang sederhana, kita bisa melihat dari puting susu dari ibu ini. Kalau dipencet keluar ASI. Nah, kalau ini terjadi, maka kemungkinan hamil kecil sekali. Karena apa? Dia akan mengcounter untuk terjadinya pembuahan melalui faktor hormonal. Ya, itu. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kita harus evaluasi. Kemudian apa lagi yang kita evaluasi? Yang kita evaluasi lagi adalah kita lihat bagaimana saluran tubuhnya. Ya, saluran tubuh itu apakah tersumbat apa tidak, itu dengan HSG. Ya, hysterossalpingografi kita lihat tersumbat apa tidak. Kemudian juga kita akan melihat situ apakah ada pelebaran, ya, pelebaran atau ada sumbatan sehingga terjadi hidrosalping. Jadi salpingnya itu atau tubuhnya itu melebar karena efek tersumbatnya cairan sehingga akan merusak saluran tubuh itu tersendiri, ya. Nah, kemudian dari suami juga kita mengevaluasi. Yang utama sebetulnya suami cuma satu sebetulnya adalah analisa sperma. Ya, analisa sperma itu kita akan melihat ya bagaimana dari jumlah spermanya. Kemudian yang kedua adalah kita akan melihat bagaimana kecepatan dari sperma itu sendiri. Gesitnya apa enggak? Ya, gesit apa tidak. Dan jangan lurus pada cuma belok-belok doang ya, atau cuma muter-muter aja, itu bisa seperti itu ya. Kemudian yang ketiga kita akan evaluasi bagaimana morfologi. Ini morfologi dari sperma itu yang normalnya adalah ada kepala, ada leher, ada ekor. Ya, kalau nggak normal gimana? Ada kepala, ada leher, ekornya 2.
Keliru. Ada kepala, ada leher, nggak ada Ada ekor, ekor. ya gitu kan. Ternyata bentuknya macam-macam ya, Dok. Atau kepalanya 2, ya lehernya 1, ekornya 1, ya macam-macam seperti itu. Jadi yang normal itu adalah seperti itu. Nah itu yang paling utama kita cek. Kemudian juga kita bisa melihat hormonal. Di sini juga kita melihat bagaimana dengan testosteron dari seorang suami ini, ya. Kemudian juga kita bisa lihat dari pemeriksaan fisik, ya, penisnya bagaimana, apakah ada hipospadia. Di sini hipospadia itu adalah di mana ujung dari tempat keluarnya urin itu harusnya di ujung, tapi ini tidak mungkin dia di bawah. Itu bisa seperti itu, di bawah dari penis. Jadi kalau misalnya penis harusnya dia di sini, tapi dia di bawah sini. Itu berpengaruh juga, Dok? Pengaruh, karena begitu dia ejakulasi kan bukan masuk ke vagina tapi justru keluar. Iya, jadi nggak bisa menyebutnya ke dalam, betul, ya, Dok, ya? seperti itu. Nah jadi seperti itu. Nah kemudian juga melihat apakah di dalam skrotum itu ada varikokel. Kalau dalam skrotum itu ada varikokel, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pelebaran pembuluh darah di situ sehingga mempengaruhi testis. Nah testis itu akan jadi lebih panas atau lebih hangat sehingga jumlahnya akan bermasalah, kemudian mobilitasnya akan bermasalah, juga dengan morfologi akan bermasalah. Nah jadi seperti itu. Jadi secara umum lengkapnya mungkin seperti itu yang kita katakan adalah fertility check. Seperti itu. Jadi seperti itu Sobat Adiatma. Jadi fertility check itu adalah serangkaian, ya, Dok? Iya, betul. Itu karena banyak sekali ternyata serangkaian pemeriksaan yang dilakukan untuk mengecek, mengevaluasi apakah kesehatan reproduksi baik dari suami ataupun dari istri itu normal. Kemudian kapan ini, Dok, waktu yang baik, Dok, untuk datang ke Dokter Irsa, Dok? Apa waktu menstruasi? Ya, baik. Jadi kapan bagusnya datang itu adalah yang paling baik adalah pada saat menstruasi hari pertama atau hari kedua. Nah, kita akan cek di situ, ya. Kita lihat dengan USG abdominal dulu. Kemudian untuk transvaginal gimana, Dok? Kan saya lagi haid nih. Nah, saya malu, Dok. Saya nggak nyaman, Dok, gitu kan? Ya, jadi kalau buat saya itu wajar, ya. Jadi kalau misalnya wanita masih pakai soft tag, lagi berdarah banyak, kita lakukan transvaginal, mungkin tidak nyaman, ya. Sehingga saya akan mengukur waktunya pada saat berikutnya adalah pada saat kontrol berikutnya di hari ke-9 atau hari ke-12 setelah menstruasi kita akan evaluasi bagaimana indung telurnya, jumlahnya dan sebagainya. Itu seperti itu. Nah kemudian kapan lagi nih? Nah jadi kalau kita lihat serangkaian, jadi kalau misalnya kita sudah menikah 3 bulan maka kemungkinan hamil itu 60%. Ya. Kemudian kalau kita 6 bulan sudah menikah, kemungkinan hamil itu adalah 70%. Ya. Jadi lebih cepat datang lebih baik nih, Dok? Betul. Jadi kalau misalnya kita sudah nikah katakan 9 bulan, maka itu kemungkinan adalah 80%. Ya. Nah kalau kita udah nikah 1 tahun, kemungkinan hamil adalah 90%. Nah lebih dari 1 tahun, ya 10%-nya itu adalah infertilitas. Nah jadi kalau misalnya sudah 1 tahun, umur masih panjang, ya masih jauh dari 35 tahun, ya mungkin 1 tahun kemudian berkontrol kita monggo silakan. Atau kalau mau cepat ya boleh-boleh saja. Dok saya mau evaluasi, Dok, ini kok saya pengen cepat punya anak, ya boleh aja langsung datang ke kita, ya. Tapi kalau buat ibu-ibu, ya Sobat Adiatma yang usianya sudah menjelang 35 tahun baru menikah, saya kira lebih cepat lebih bagus, ya. Karena apa? Kita mengejar usia subur, ya? Itu tadi ya, Dok. Usia dari ibu. Karena usia reproduktif yang paling baik adalah 20 sampai dengan 35 tahun. Nah ini udah muntuk-muntuk nih, udah 33, 34, 35 gitu kan, ya itu segera aja. Kalau untuk persiapan sendiri, Dokter, apakah ada persiapan khusus sebelum pemeriksaan, Dok? Misal harus puasa dulu atau harus tahan kencing dulu, seperti itu, Dok? Untuk awalnya nih, Dok, jadi biar kalau datang itu udah posisi yang siap untuk diperiksa. Ya, jadi begini, untuk pemeriksaan yang paling baik adalah ya satu dulu. Jadi kalau misalnya kita dalam terdapat infertilitas, yang saya katakan di cek infertility itu nggak kita langsung pekerjakan keseluruhan. Ya, kita melihat juga kondisi dari sobat-sobat Adiatma seperti apa gitu ya. Kalau misalnya mampu untuk sekaligus periksa semua nggak masalah, tapi jumlahnya pasti akan besar, ya. Jadi mungkin yang awal-awal kita berikan pemeriksaan adalah 1 USG abdominal, USG transvaginal, itu dulu. Ya, kalau itu bagus semuanya, baru kita lanjutkan dengan HSG. Gitu ya. Nah kalau itu sudah yang suami juga demikian, ya. Bagaimana dengan analisa sperma dulu. Jadi itu yang paling standar dasar dari pemeriksaan. Fertility check ini. Iya, betul. Itu paling dasarnya. Nah, kapan datang yang paling bagus adalah datang dalam kondisi seperti yang saya katakan tadi, ya. Kita akan cek dulu uterusnya. Maka mungkin tahan kencing dulu bagus, ya. Jadi mungkin tahan kencing 1 jam gitu ya, maksimal 2 jam, sehingga
kandung kencingnya penuh, kita bisa mengevaluasi bagaimana uterusnya. Itu jauh lebih bagus. Ya, nah setelah itu kita akan lakukan pemeriksaan transvaginal. Maka ibu ini turun dulu, pipis dulu. Nah, kemudian baru kita lakukan transvaginal. Jadi setiap pemeriksaan persiapannya beda-beda. Berbeda. Jadi kalau yang pertama saya katakan kalau kita nggak melakukan langsung transvaginal, maka tahan pipis dulu, ya, terdapat terdapat urin di dalam vesika unaria sehingga akan jauh lebih mudah mengevaluasi rahim. Seperti itu. Nah, setelah itu baru kita pipis lagi, kita cek lagi. Karena kalau misalnya kita periksa transvaginal masih ada urin yang banyak, itu mempengaruhi. Malah menghalangi gitu. Menghalangi evaluasi dari kondisi yang real di dalam seperti apa. Jadi itu pemeriksaan yang disebutkan tadi tidak harus sekaligus gitu ya? Oh, tidak. Tergantung kondisi masing-masing gitu. Betul. Soalnya kan kalau dari USG aja sudah ditemukan seperti miom, itu nanti kan bisa ditanganin dulu seperti itu, dokter. Iya. Terus kemudian apakah ada kadang kan kalau mau datang ke dokter untuk konsultasi itu kan kadang ada yang takut kayak gitu nggak dokter nggak? Itu apakah ada rasa nyeri atau tidak nyaman atau ada efek sampingnya gitu dokter untuk pemeriksaan itu tadi dokter? Ya, jadi untuk sahabat Adiatma, untuk pemeriksaan abdominal saya pikir tidak ada masalah ya, paling cuman rasa tidak nyamannya kalau misalnya orang ini penggeli. Ya rasanya kan begitu tuh kita masukkan di atas perut itu kan rasa tidak nyaman, geli, kadang-kadang gerak-gerak gitu ya. Ini tidak sakit ya dok ya? Tidak sakit ya. Geli-geli aja ya dok. Gitu. Nah, yang kedua adalah pemeriksaan transvaginal. Jadi USG transvaginal itu memang probe USG itu yang ukuran sebesar jempol itu akan kita masukkan ke dalam vagina. Itu pun juga demikian. Kita dengan posisi yang nyaman, ibu ini posisi kaki yang tertekuk, ya. Kemudian kita lebarkan sedikit. Kemudian dengan menggunakan jeli, ya, kita berikan pelumasnya sehingga probe itu masuk secara perlahan. Jadi nggak sakit ya dok? Ya nggak, insya Allah sih nggak sakit. Jadi kita akan mengevaluasi bagaimana pada kita masukkan itu juga dengan sangat smooth sekali. Kita lihat kondisi ibunya. Ya, kita masukkan pelan-pelan dulu, ya, kita lihat bagaimana respon ibunya. Kalau ibu merasa kesakitan, kita tanyakan, ibu sakit atau terasa? Jawab, terasa dok. Oh, terasa nggak masalah, kita masukkan lagi. Jelas terasa kan? Ya, karena masuk ke dalam vagina gitu kan, bukan karena kesakitan. Nah, jadi insya Allah itu kita lakukan dengan sangat-sangat santai dan sangat-sangat smooth sekali sehingga ibu akan lebih nyaman. Ya, jadi nggak langsung masuk blus gitu kan, enggak ya. Satu perlahan. Ngeri sekali dok. Jadi seperti itu. Jadi insya Allah kita akan sangat mengerti lah ya bagaimana, karena itu bagian yang sensitif. Jadi kita akan melakukannya juga dengan sangat hati-hati sekali. Ya, seperti itu. Begitu ya sobat Adiatma. Jadi tidak perlu takut karena manfaatnya memang lebih besar untuk periksa lebih awal, karena manfaatnya tuh kalau datang lebih cepat itu nanti lebih banyak ya dokter ya. Rasa takut itu harus dilawan seperti itu. Kemudian jangan ragu-ragu untuk periksa ke rumah sakit Dr. Adiatma karena di sini dokternya sungguh sangat kompeten sekali dan ditemani oleh bidan dan perawat juga yang sangat ramah juga. Kalau mau konsultasi melalui Dr. Isam bisa juga melalui WA nomor Dr. Isam, bisa dicatat dulu 0812 2906 637. Saya ulangi ya. Ini WA atau telepon dokter? WA boleh, telepon boleh. Oh, WA boleh 24 jam dokter. 24 jam sobat Adiatma. Saya ulangi ya. Bisa cek dulu di sini, bisa di screenshot juga 0812 2906 637. Ya. Ini nomor dokter sendiri dok? Nomor saya sendiri. Kenapa saya cantumkan di sini? Karena begini, infertilitas ini tidak semua orang nyaman dibicarakan. Oh iya, betul sekali. Kalau misalnya chat lewat DM atau lewat yang lain, lewat administrasi gitu ya, sehingga tidak nyaman, monggo silakan langsung dengan saya. Jadi lebih private ya dok? Betul. Jadi kondisi seperti ini, terutama buat laki-laki ya, itu sangat-sangat sensitif sekali ya, bermasalah dengan apa namanya hubungan seksualnya atau bagaimana dengan kondisi penisnya, itu
biasanya sangat-sangat sensitif, sehingga makanya saya mencoba mencantumkan nomor saya langsung ke saya supaya tadi itu jadi betul-betul privasi, tidak dengan orang, tidak melalui orang ketiga. Masya Allah, luar biasa sekali Dokter Irsam ini ya. Karena memang informasi seperti itu. Ya. Realitasnya kepada Sobat Adiatma ini sungguh luar biasa sekali. Betul, karena pengalaman seperti itu ya, sehingga akhirnya saking banyaknya pasien jadi udah tahu. Iya betul, sehingga mereka akhirnya tidak mau periksa karena merasa malu. Nah, ini yang mau saya hilangkan rasa malu itu juga malunya itu ya, Dok. Betul, malunya itu. Ya, maka sehingga saya berani mencantumkan nomor handphone saya supaya semua lebih nyaman seperti itu. Kemudian dokter, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk fertility check ini sendiri dokter, apakah bisa dilakukan pranikah dok sebelum nikah? Mengingat kayak sekarang itu kalau mau nikah kan harus tahu bibit, bebet, bobotnya kayak gitu. Apalagi tujuannya menikah itu ada pasangan yang memang tujuannya untuk memiliki seorang anak gitu dokter. Bisa, sangat bisa sekali. Jadi artinya kalau misalnya kita mau evaluasi boleh, cuman kita tidak melakukan transvaginal ya. Yang kita lakukan adalah pemeriksaan USG abdominal ya, di mana abdominal itu cuma melihat dari perut saja dengan USG ada masalah nggak di situ ya. Kurang untuk laboratorium bisa semuanya ya. Kalau HSG juga demikian, kita nggak bisa lakukan karena kita harus memasukkan cocor bebek ya ke dalam vagina untuk masukkan cairan kontras ke dalam rahim. Nah, sehingga itu tidak kita kerjakan. Jadi untuk transvaginal dan HSG tidak kita kerjakan dulu. Nanti setelah menikah ya baru kita akan melakukan pemeriksaan tersebut karena akan mempengaruhi vagina. Artinya di sini kalau masih perawan kan tidak akan ngerusak. Boleh ya dok? Ya, seperti itu. Tapi untuk laki-laki ya boleh-boleh saja. Kalau laki-laki itu kan mengeluarkan sperma ya. Nanti kan biasa di laboratorium itu ada ruangan khusus untuk mengeluarkan sperma. Mungkin itu buat laki-laki tidak problem kalau misalnya memang bisa mengeluarkan sperma di dalam ruangan di laboratorium. Tapi kalau memang nggak bisa ya tunggu menikah dulu. Nanti dibantu sama istri. Biar bisa dibantu sama istri gitu kan. Jadi begitu ya dok. Jadi bisa ya dok ya. Bisa untuk saja. pemeriksaan tertentu seperti misalnya pemeriksaan laborat, kemudian pemeriksaan USG yang abdomen, yang dari perut ya. Kalau yang dari vagina belum boleh. Kemudian dokter, ini ada pertanyaan dok, titipan dok. Selamat pagi dokter, saya sudah pernah periksa dan ternyata ada diagnosa polip serviks yang menutupi mulut rahim. Apakah itu harus diambil dok? Soalnya katanya menghalangi sperma yang masuk ke dalam rahim. Iya, jadi betul sekali. Di mana polip serviks itu dia bentukannya tidak besar-besar banget ya. Jadi kira-kira mungkin sebesar biji jagung gitu. Biji jagung. Ya, atau paling besar mungkin sebesar kelereng gitu ya. Nah, sehingga di dalamnya itu biasa tadi itu peradangan. Ya, terus peradangan di situ, kemudian dia mudah berdarah sehingga pada saat berhubungan ya itu mempengaruhi proses masuknya sperma. Ya, juga peradangan itu juga justru akan membunuh sperma itu sendiri ya, sehingga akhirnya kita sarankan untuk diambil dulu, ya diambil dulu, dibersihkan dulu di mulut rahimnya, dan juga biasanya di mulut rahim itu ada namanya erosi porsionis. Nah, sering sekali pasien-pasien yang erosi porsionis yang di situ terjadi peradangan luar biasa di mulut rahim, untuk hamil-hamil juga bisa. Nah, biasanya saya pengobatan dulu, ya kalau misalnya itu erosi porsionisnya itu luas sekali dan dampaknya besar sekali, biasanya kita lakukan kauter. Ya, kita lakukan kauter untuk membersihkan, mematikan. Kalau orang bilang secara umum sih dikatakan laser gitu ya. Padahal sebelum ada di kauter saja, dibersihkan, dimatikan, diperbaiki selnya yang rusak tadi. Kemudian dia akan dalam waktu 2-3 bulan akan kembali normal. Itu begitu kita perbaiki itu, insya Allah hamilnya segera cepat. Selain udah diambil, betul. Dok. Ya, selain yang lain baik normal ya. Itu seperti itu. Sakit nggak dok? Itu kan dibius. Oh, dibius ya dok. Jadi memang harus dilakukan di rumah sakit karena ada pembiusan. Ya, polip serviks juga demikian. Jadi dilakukan pembiusan dulu seperti itu. Jadi tidak perlu takut sobat Adiatma, semua pokoknya nyaman, aman. Baik, ini ada pertanyaan yang masuk dari DM IG dokter dari Bapak Anang. Dok, kami berumah tangga sudah cukup lama.
kami ingin melakukan tes kesuburan dok, usia kami 40 dan istri 35 tahun. Mohon sarannya dokter. Ya, baik Bapak Anang, alhamdulillah ya bisa berkomunikasi dengan saya. Yang pertama Pak Anang, kalau usia sudah lama menikah, cukup lama menikah, banyak pasien saya yang sudah lama menikah, pernah pasien saya yang 12 tahun menikah tapi nggak punya anak, kemudian dilakukan evaluasi, ternyata terdapat polip endometrium, kita lakukan peretase, ya 3 bulan kemudian hamil, dan alhamdulillah hamilnya itu kembar. Masya Allah. Ya, jadi seperti itu. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita dapatkan. Jadi kalau seperti ini kondisinya, kita evaluasi dulu Pak. Ya, saya akan lihat dulu dasar tadi pemeriksaan fertilitas, ya, bagaimana dengan kandungannya, uterusnya bagaimana, ya, kita lakukan USG dulu. Ya, Bapak juga nanti lakukan pemeriksaan. Bapak cuma satu dulu saya periksakan, hanya analisa sperma. Nah, istri kita cek dulu seperti apa permasalahannya, mulut rahimnya seperti apa, ya. Kemudian rahim itu sendiri seperti apa. Kemudian nanti bagaimana indung telurnya, ya, jumlah folikelnya seperti apa, jumlah antral folikelnya seperti apa. Kita akan cek semuanya. Nah, nanti lihat penyebabnya apa. Nah, kemudian baru kita program untuk kehamilannya. Yang penting adalah periksa dulu Pak. Saran saya periksa dulu, evaluasi dulu, permasalahan didapat apa, nanti baru kita paparkan dan kita akan program. Tapi harus tetap datang dulu. Ya, ketemu dulu, kita cari penyebabnya apa. Konsultasi dulu. Betul. Berdua betul. dok atau? Ya, kalau bisa berdua. Nah, sehingga saling mengerti. Saling, nah, ya, kalau nggak nanti nggak saling mengerti agak repot ya. Karena infertilitas ini kadang-kadang kalau tidak saling percaya, akhirnya jadi satu permasalahan besar. Oh iya. Ya, sehingga akhirnya jadinya sensitif perpecahan. itu tadi ya dok. Ya. Seperti itu. Ya. Kemudian apakah pemeriksaan itu tadi bisa langsung diketahui hasilnya dokter atau harus menunggu 1 minggu 2 minggu gitu untuk? Oh, tergantung pemeriksaannya apa. Jadi kalau misalnya HSG itu mungkin bisa langsung ya, kita lihat begitu dikerjakan, dievaluasi oleh dokter radiologinya, apakah ada sumbatan, apakah ada hidrosalping atau ada penyebab yang lain. Nah, akan ketahuan dari situ. Atau memang baik-baik saja. Nah, itu akan dievaluasi oleh dokter radiologi. Kita minta bantuannya kalau HSG itu dari dokter radiologi. Ya. Kemudian untuk misalnya yang lain-lain atau laboratorium, tergantung laboratoriumnya ya. Kalau misalnya memang bisa langsung dikerjakan, mungkin hari itu juga langsung terjawab. Sperma juga demikian ya. Saya kira tidak menunggu sampai lama-lama sekali, tidak ya, paling cuma 1 hari atau 2 hari maksimal seperti itu. Kecuali kalau misalnya seperti AMH. AMH itu memang tidak semua laboratorium punya, sehingga biasanya dikumpulkan dulu oleh laboratorium sehingga dikerjakan dalam 1 minggu itu 1 kali atau 2 kali, sehingga menunggunya itu gitu ya, seperti itu. Tapi nggak sampai bulanan. Nggak sampai bulanan. Seperti itu ya, paling 1 minggu. 1 minggu ya. Itu kalau yang memang jarang dilakukan pemeriksaan. Untuk Sobat Adiatma yang ingin konsultasi langsung ini dok, dokter jadwalnya di hari apa ini dok? Oke, baik. Jadi kalau saya di Rumah Sakit Adiatma ini, saya tiap hari Kamis ya jam 8 sampai dengan jam 11 itu di Pavilion Nusa Indah. Tapi untuk yang reguler saya ada di hari Jumat jam 8 sampai dengan jam 11 juga, itu di Poliklinik Reguler Adiatma. Monggo silakan. Atau misalnya memang kesulitan, coba WA saya dulu, nanti saya akan jawab. Iya, jangan lupa untuk WA-nya Dokter Irsam, mohon maaf. Untuk WA-nya Dokter Irsam langsung ini pribadi ini ya, bisa dicatat atau bisa di screenshot di layar kita di 0812 2906 637. Saya ulangi ya, 0812 2906 637. Ya, seperti itu dokter. Untuk peluang keberhasilan sendiri ini dok, itu bisa dipersenkan atau gimana dok? Jadi kebanyakan, jadi begini Bapak Ibu sekalian, sahabat Adiatma, jangan khawatir kalau periksa dengan saya itu nanti harus dengan tindakan. Gitu ya dok? Tindakan apa dok? Inseminasi atau bayi tabung? Tidak semua demikian. Biasanya di saya kita evaluasi dulu permasalahannya apa, kita coba dengan hamil spontan dulu. Hamil spontan dalam waktu 3 bulan atau 6 bulan kita evaluasi, kalau tidak ada perubahan baru nanti kita akan meningkat lagi ke proses yang lainnya, tergantung penyebabnya apa. Gitu kan. Nah, kalau penyebab udah kita perbaiki ternyata masih juga bermasalah, nah mungkin kita lanjut dengan berbantu ya. Jadi teknologi berbantu berbantu kehamilan, kita bisa langsung dengan misalnya inseminasi. Kalau inseminasi itu kita kira antara 20 sampai dengan 25% kemungkinan kehamilannya, sama seperti dengan bayi tabung seperti itu ya. Tapi biasanya pasien saya
yang datang ke saya dengan kondisi baik-baik saja dan bisa kita evaluasi dengan baik, itu kira-kira sekitar 70-80% dengan hamil spontan. Luar biasa ya dok, ternyata Jadi banyak prinsipnya seperti itu, prinsipnya datang dulu, jangan khawatir dulu, ya. Kita coba bantu dengan coba hamil spontan dulu. Nanti Jangan kalau nggak takut itu baru dengan yang lain-lain gitu, ya. Prinsipnya seperti itu, jangan jangan ketakutan dulu gitu ya. Oke. Jangan takut, harus bisa melawan rasa takutnya. Soalnya nanti kalau lebih cepat itu tadi ya dok ya, lebih baik ya dok. Betul. Seperti saya katakan tadi, 12 tahun gitu ya, ternyata ada polip endometrium. Kita lakukan kuretase, Ya, 3 bulan hamil. kemudian alhamdulillah hamil 3 bulan Coba kemudian. kalau itu baru awal nikah udah berani menemui dokter Irsam, itu pasti terselesaikannya Iya, lebih betul, awal. betul. Sekarang mungkin putranya udah berapa itu dok? Prinsipnya seperti itu ya. Kalau misalnya kesulitan banget ya mungkin gangguan misalnya yang paling sulit misalnya ada sumbatan saluran tuba misalnya ya, Iya. saluran indung telur. Nah, kalau seperti itu memang kita nggak bisa apa-apa, inseminasi nggak bisa. Yang bisa kita kerjakan adalah dengan bayi Bayi tabung. Ya, kalau bayi tabung nggak usah khawatir ya. Saya juga akan bantu, tapi memang pembiayaan juga lumayan besar ya. Jadi pejuang garis 2 kalau misalnya memang kondisi memang harus bayi tabung, jangan khawatir, bisa kita bantu. Ya, cuman saya mensarankan satu lagi bahwa kalau misalnya bayi tabung itu kita siap secara finansial. Ya, finansial itu siap tuh tidak dengan pas-pasan. Jadi misalnya begini, katakanlah biaya tabung itu misalnya 50 sampai dengan 100 gitu ya. Nah, kalau misalnya 100 juta misalnya, ini kita misalkan saja. Kita punya itu 100 juta itu ngos-ngosan tuh dapat 100 juta misalnya gitu. Artinya sampai jual sesuatu, sampai jual motor dan sebagainya untuk mencapai 100 juta untuk bisa kehamilan. Karena begini, bayi tabung itu angka keberhasilan 20-25% saya katakan tadi. Ya, terus senang tuh. Oh, banyak ya 20-25%. Tapi kalau kita balik ya, angka kegagalan berapa? Berarti kan 75% sampai 80%. Kan lebih banyak itu kan. Nah, jangan sampai nanti sudah mengeluarkan dana 100 juta lebih ya, kemudian dananya cuma hanya itu saja, begitu gagal itu bisa langsung down. Nah ya, seperti itu. Dana mental ya juga. Betul. Ini saran saya paling tidak kalau itu 100 juta kita punya dana 300 juta. Itu harus uang dingin gitu ya dok? Iya, artinya begitu 100 juta habis hilang, Ya udah, nggak masih apa-apa. ada 230 masih ada 2 juta 200 juta. 2 juta lagi gitu kan. Jadi seperti itu. Jadi jangan sampai nanti jadi kondisi yang sangat-sangat terpukul gitu. Nah, jadi saya mensyaratkan demikian buat para pejuang garis 2 yang betul-betul menginginkan bayi tabung. Saya akan jelaskan detail. Tapi ya. itu nggak sampai ke sana juga bisa ya dok? Ya, jadi itu kan di akhir Di ya. akhir tuh Di akhir keseluruhan gitu semua ya, mentok Dok. kita melakukan bayi tabung gitu ya. Bukan saya nggak pro bayi tabung iya, tapi tadi kondisinya seperti itu. Kita harus realistis lah. Jangan kita cuma menggambar-gambarkan, oh ini 20-25% akan terjadi suatu kehamilan dengan bayi tabung. Iya benar. Tapi Seneng. ternyata angka kegagalannya Tapi juga kalau dibalik angka kegagalannya kan 75-80%. Ya kan? Jadi kita menggembar-gemborkan 20-25%, oke. Ya, tapi kalau kita balik lagi, angka kegagalan berapa? Ya kan lebih besar. Gitu. Nah, jadi kondisi seperti ini biasanya saya akan komunikasikan dengan baik dulu dengan pasien, sehingga pasien benar-benar mengetahui dan siap dengan kondisi yang terburuk. Seperti itu. Ya. Dokter, mohon maaf, satu lagi pertanyaan dokter. Ya, untuk keguguran berulang dokter, apakah itu juga termasuk dalam infertilitas? Oh iya betul, itu adalah salah satu bahasan yang penting di infertilitas ya. Iya, jadi infertilitas itu bukan berarti dia nggak pernah hamil, dia hamil tapi nggak pernah mendapatkan anak yang sehat. Gitu. Jadi misal hamil 3 bulan ya, kemudian atau 8 minggu, 9 minggu, kemudian keguguran berkali-kali berulang begitu kan, atau hamil kemudian di usia kehamilan trimester kedua anaknya meninggal, atau hamil kemudian menjelang kelahiran dia meninggal, itu juga kita katakan masih infertilitas ya. Nah, itu kita evaluasi betul, kita lihat. Nah, kalau kehamilan keguguran berulang ini dikatakan berulang itu bila dalam satu periode berturut-turut 3 kali mengalami keguguran. Nah, itu kita katakan adalah habitualis. Nah, kita cek nanti di sini permasalahannya apa, ya? Apakah itu permasalahan dari spermanya, apa permasalahan dari telurnya? Ya, kita akan cek seperti itu. Kemudian juga kita akan cek juga apakah apabila dia sudah jadi suatu kehamilan, nempel di rahim, apakah pembuluh darahnya bermasalah nggak? Oh, ternyata pembuluh darahnya menjadi tersumbat. Pembuluh darahnya ya dok? Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, kita akan melakukan pemeriksaan dengan namanya adalah
pemeriksaan untuk melihat apakah trombositnya meningkat, sehingga begitu dia meningkat, karena pembuluh sel darah ini yang menempel di rahim itu kan sangat-sangat kecil mikro. Nah itu yang tersumbat. Oh gitu, jadi nggak bisa mensuplai sehingga akhirnya mati. Oh gitu. Dia keluar lagi seperti itu, ya. Kita akan cek itu di dalam laboratorium, apakah ada peningkatan trombosit seperti itu, ya. Nah kemudian juga kita mengevaluasi apakah memang ada kelainan genetik. Nah, cuma kalau genetik itu mahal ya pemeriksaannya. Jadi kalau genetik itu begitu dia katakan keguguran, kemudian saat itu dilakukan kuretase atau dia keluar spontan begitu. Nah, janin yang keluar tadi ini tuh kita langsung bawa ke laboratorium genetik untuk dievaluasi. Dia tidak boleh jadi dalam kondisi segar, tidak boleh tambah apapun. Dia biasa kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi itu kan kita berikan formalin, jadi nggak boleh. Jadi seger, dalam kondisi seger langsung kita periksa. Nah itu juga lumayan pembiayaannya. Katakan sampai 3 kali seperti itu ya kita evaluasi. Nah terus yang berikutnya adalah adakah infeksi di sini? Infeksi juga berpengaruh. Nah, itu pengaruh juga ya terhadap kehamilan keguguran bertulang tadi. Kemudian apa ada penyakit-penyakit kronis juga dok, seperti autoimun atau seperti apa? Ya itu pasti. Ya selain itu adalah gangguan dari kesehatan ibu sendiri. Apakah dia autoimun, apakah dia diabetes mellitus, ya diabetes mellitus juga demikian, dia akan mempengaruhi pembuluh darahnya. Penyakit jantung seperti itu berpengaruh. Ya, jadi secara tidak langsung mungkin ya, tapi yang jelas pembuluh darah tadi. Ya, seperti itu. Jadi itu ya dok ya, sangat menyaut gitu ya dok. Ya, secara sistem akan berjalan seperti itu. Gitu. Untuk gaya hidup sendiri dokter. Nah, dokter, soalnya kadang ada yang wanita perokok juga, itu kan katanya akan mempengaruhi untuk fertilitasnya seperti itu. Ya, jadi gaya hidup ini sangat-sangat pengaruh, ya, terutama buat ibu-ibu yang BMI-nya tinggi. Ya, jadi BMI tinggi itu antara berat badan dengan tinggi badan itu tidak imbang atau lebih tinggi ke berat badannya gitu ya. Nah sehingga apa akibatnya? Mungkin jadi habit yang obesitas. Jadi habitnya nggak benar mungkin ya. Satu makannya over dari karbohidrat atau makan makanan juga yang cepat saji gitu ya. Nah, bukan makan makanan yang secara alami ya. Jadi sayur-sayuran, buah-buahan ya yang kita masak seperti itu. Jadi begitu dia peningkatan berat badan, maka akan mengalami yang namanya adalah resistensi insulin. Resistensi insulin ini apa yang terjadi? Yang terjadi adalah PCOS, polycystic ovary. Sehingga telurnya banyak, tapi jumlah kecil tadi. Besarnya nggak ada ya. Sehingga akhirnya mempengaruhi siklus haid. Nah, atau yang kedua juga berat badan yang tinggi itu mempengaruhi hormonal. Yang tadinya lemak itu dirubah menjadi melalui aromatisasi sehingga menjadi estrogen. Jadi nggak estrogen tinggi terus. Nah kalau estrogen tinggi terus nggak pernah turun, ya nggak pernah haid. Oh gitu. Ya akhirnya terlambat terus kan. Nah itu juga masalah. Jadi makanya seperti tadi habit itu sangat mempengaruhi. Menjaga pola hidupnya dari sekarang ya dokter ya. Seperti itu. Jadi habit itu pengaruh, berat badan itu sangat pengaruh, makan itu sangat pengaruh. Ya jadi kalau mau menurunkan berat badan atau katakanlah kita punya PCOS gitu ya, itu paling mudah dilakukan apa? Satu, rubah gaya hidup. Yang pertama adalah lakukan penurunan berat badan. Penurunan berat badan. Nah, penurunan berat badan itu caranya adalah resepnya ya atau ilmunya itu adalah antara yang dibutuhkan oleh tubuh dengan yang masuk itu harus lebih kecil yang dibutuhkan tubuh. Nah, misalnya dibutuhkan 2000 kalori, maka yang masuk itu 1500 ya, yang masuk 1500 sehingga ada penurunan. Nah, yang sering terjadi sekarang adalah kenapa BMI-nya tinggi, yang dibutuhkan 2000 yang masuk 5000. Nah, sehingga yang over 3000 ini tadi berubah menjadi lemak dan sebagainya. Dan ya, perlu jadi olahraga juga, dok. untuk bisa menahan berat badan turun itu tadi. Yang penting adalah bagaimana bisa menahan hawa nafsu untuk makan. Nah, ini pasti nih momennya pas puasa ini. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya menahan hawa nafsu untuk makan. Nah, yang kedua adalah dengan olahraga. Nah, biasa kalau ibu-ibu yang BMI tinggi atau katakan obesitas tadi, maka biasa tuh malas untuk olahraga. Maka ya yang dibutuhkan adalah gerakannya tidak harus lari, tidak harus yang lain-lain yang berat-berat, hanya jalan cepat saja.
jalan cepat gitu ya. Rutin tapi ya dok? Rutin. Nah kemudian juga jalan cepat ini dalam waktu 10 menit itu kan keluar keringat yang luar biasa. Tapi kalau jalannya santai, 1 jam lihat sana, lihat sini, ini nggak ada artinya. Sambil jajan-jajan, nggak ada artinya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ke satu lapangan begitu ya, lapangan olahraga, kita muter aja di situ ya dalam kondisi jalan cepat itu biasa rata-rata 6 kali ya, 5 kali itu udah ngos-ngosan, 6 kali jauh lebih bagus. Itu biasa akan cepat turun. Ya satu putaran itu kira-kira 400 ya. 400 meter itu kan muternya 5 kali ya, udah 2 kilo. Lumayan ya dok. Berapa kalori itu ya dok yang ya itu seperti itu, jadi seolah akan baik. Nah jadi yang pertama tadi olahraga, menurunkan berat badan. Nah nanti yang ketiga adalah kita berikan obat-obatan. Obat-obatan sebenarnya gampang sebetulnya. Kita berikan metformin ya, itu akan sangat membantu untuk sensitizer untuk insulinnya, sehingga telurnya tadi yang tadinya kecil itu akan merambat mulai besar. Ya juga kita bisa bantu nanti dengan kalau udah dikerjakan ini semuanya, kita bantu untuk merangsang pertumbuhan folikelnya seperti itu. Oke, seperti itu sobat Adiatma semuanya. Untuk yang mau konsultasi lebih ke Dokter Irsam bisa WA ya dok ya, atau bisa datang langsung ke Poliklinik Adiatma. Bisa di poli reguler ataupun di poli eksekutif. Dokter, terakhir nih dok. Ya. Sebelum mengakhiri acara ini ada pesan-pesan dokter? Baik, sobat Adiatma, terima kasih untuk melihat acara ini, baik melalui live IG, live TikTok, ataupun nanti di Facebook. Ya, mungkin informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat buat pejuang garis 2 Adiatma dan mungkin buat orang lain yang membutuhkan. Ya, sehingga infertilitas itu bisa diatasi segera tanpa harus dengan tindakan-tindakan yang spesifik, yang berat, tidak. Ya, penting lakukan pemeriksaan awal dulu, kita evaluasi, kalau memungkinkan hamil spontan, kenapa tidak? Ya, sekian dari saya, mudah-mudahan bisa diterima oleh sahabat pejuang garis 2 Adiatma. Ya, terima kasih untuk sobat Adiatma yang sudah bergabung di Instagram. Ada Uyung, ada Mas Ronald, kemudian Chandra, kemudian Fikriana. Terima kasih semuanya, nggih. Ternyata banyak sekali yang bisa bergabung pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya, kalau mau konsultasi bisa di WA Dr. Irsam tadi. Karena WA Dr. Irsam di 0812 2906 637. Bisa di screenshot ya di layar HP Anda di 0812 2906 637. Ya, karena banyak padat sekali nih dokter jadwalnya dokter. Jadi hari ini acara infus kita cukupkan sampai ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pejuang garis 2, insya Allah berhasil ya. Dari doa menjadi garis 2. Amin.